Hai, good day guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel dan kali ini kita akan sharing ke kalian gimana caranya saya bikin sebuah PC gaming murah meriah seperti ini jadi gaming mesin yang mana operating system yang dipakai itu seperti SteamOS layaknya Steam Deck. So, kalian penasaran? Check this out. Nah, setelah pembahasan video tentang PC gaming tapi Linux yang saya buat beberapa waktu lalu, ternyata banyak yang nyaranin saya untuk pakai Linux BZOS. Akhirnya saya coba riset sana sini dan ternyata BZOS sendiri udah banyak dipakai juga oleh pengguna Steam Deck. BZOS sendiri adalah sebuah distro Linux yang juga memang dikembangkan untuk mengoptimalkan bermain game di handheld seperti Steam Deck, ROG Ally, dan sejenisnya. Tapi pada kenyataannya ternyata BZOS juga bisa berjalan dengan sangat baik pada beragam PC dan juga laptop. Setelah beberapa hari menggunakan BZOS, saya juga explore sana sini agar benar-benar bisa menggunakannya dengan maksimal. Dan ternyata BZOS itu sangat fleksibel dan seru banget. Selain bisa digunakan main game-game Steam lainnya Steam Deck, BZ juga bisa digunakan untuk main game-game dari Epic Games, Ubisoft, dan juga koleksi game-game Windows yang kita punya dengan sangat mudah di operating system ini. Nah, dalam video kali ini saya akan menggunakan salah satu PC lain di studio yang mana PC-nya nanti akan full kita gunakan untuk BZOS saja. Langkah pertama untuk menggunakan BZOS tentu aja kita perlu mendownload operating systemnya terlebih dahulu. Kita bisa langsung masuk ke official websitenya seperti ini, kemudian klik download. Lantas pada bagian what hardware are you using, di sini kita pilih PC desktop. Di sini ada pilihan lain kalau kalian menggunakan handheld atau menggunakan laptop. Kemudian pada bagian who is the vendor of your primary GPU, di sini pilih aja sesuai dengan GPU atau Vega yang kita pakai. Karena saya menggunakan AMD RX 580, maka saya pilih modern GPU AMD RX series seperti ini. Kalau kalian pakai Nvidia RTX, pilih saja RTX, dan bila menggunakan Intel Arc, maka pilih saja sesuai dengan GPU yang kalian gunakan. Kemudian pada pilihan what desktop environment do you prefer, di sini ada dua pilihan. Pilihan pertama adalah KDE, yang mana opsi ini sama seperti yang digunakan pada SteamOS. Pilihan kedua adalah Genome. Genome sendiri punya tampilan lebih modern dan minimalis. Kalau kalian pengen yang lebih ringan, kalian bisa pilih KDE. Kalau kalian pengen yang lebih wah secara tampilan, kalian bisa pilih yang Genome. Di sini saya sendiri pakai yang Genome. Bila udah terpilih, selanjutnya kita klik download BZ seperti ini, kemudian biarkan prosesnya hingga selesai. Selanjutnya bila udah terdownload, maka kita akan dapat sebuah file ISO seperti ini. Besar filenya 8,7 GB. Kemudian selanjutnya kita harus membuat flash disk bootable dengan file ISO yang udah kita download tadi. Untuk membuat flash disk bootable ini ada dua cara. Kalian bisa pakai Rufus seperti yang udah pernah saya kasih tahu caranya di video tentang Pop OS beberapa waktu lalu, atau kalian bisa pula menggunakan Ventoy. Yang mana Ventoy sendiri juga sudah pernah saya bahas tutorialnya secara lengkap di channel ini. Kalian bisa cek linknya di deskripsi video ini. Nah, karena di sini saya menggunakan Ventoy, ini saya gunakan supaya lebih cepat dan efisien. Jadi ini file ISO BZ-nya tinggal saya kopikan aja ke dalam flash disk Ventoy-nya seperti ini. Jadi ini ISO BZ-nya udah saya copy ke flash disk Ventoy-nya dan bisa langsung saya pakai. Kalau flash disk bootable-nya udah selesai dibuat, selanjutnya kita restart PC-nya dan masuk ke BIOS-nya terlebih dahulu. Masuk ke menu boot, kemudian ganti boot option 1-nya ke flash disk bootable yang udah kita buat tadi. Kemudian save change and exit. Setelah itu kita akan masuk ke menu Ventoy-nya seperti ini. Nah, kebetulan flash disk yang saya pakai ini di dalamnya udah ada beberapa ISO file dari operating system yang lain. Jadi dia akan muncul listnya seperti ini. Kita pilih aja di bagian list yang atas sendiri yaitu BZ Deck Genome Stable.iso. Kemudian pilih boot in normal mode. Maka nanti BZ-nya akan memulai proses inisiasi terlebih dahulu. Kemudian kita akan masuk ke menu pilih bahasa seperti ini. Pilih aja bahasa yang mau kita pakai, bahasa Indonesia juga tersedia di sini. Kemudian continue, lantas kita pilih opsi sistem. Kemudian pilih storage utama yang akan kita pakai, kemudian pilih automatic, dan centang free up space by removing or shrinking existing partition. Karena di sini saya akan menghapus total Windows-nya dan akan saya ganti dengan BZOS. Bila udah, kita klik done. Maka nanti akan muncul opsi reclaim disk space. Di sini saya pilih delete all. Kemudian reclaim space. Bila udah, sekarang kita klik user creation. Kemudian masukin username dan password sesuai keinginan kita. Bila udah, klik done. Kemudian klik begin installation. Biarkan aja prosesnya hingga selesai sendiri.
Bila udah selesai, kita pilih pilihan reboot system. Kemudian kita masuk lagi ke BIOS dan rubah lagi boot option 1-nya ke storage utama kita. Di sini saya pilih NVMe Fedora, kemudian pilih save change and exit. Kemudian bila muncul menu group version seperti ini, tekan enter, maka nanti proses booting akan berjalan. Biarkan aja proses bootingnya berjalan hingga selesai. Maka nanti akan muncul proses download dan update BZOS-nya seperti ini. Biarkan prosesnya hingga selesai. Bila udah, maka kita akan masuk ke dalam pengaturan BZOS gaming mode seperti ini. Di sini kita bisa langsung pakai gamepad kalau ada, atau bisa tetap pakai mouse dan keyboard aja. Pada pilihan bahasa di sini saya pilih English, kemudian sesuaikan juga jam dan tanggalnya. Di sini kita pilih lokasinya Southeast Asia biar waktunya sesuai. Kemudian enter. Nah, kalau kita udah connect ke internet tapi ada keterangan no network phone seperti ini, biarkan aja sebentar atau pilih back, atur waktunya lagi, kemudian select, maka nanti internet connection-nya akan terkonek secara otomatis. Pilih continue, kemudian Steam akan melakukan checking dan installing update. Tunggu aja prosesnya hingga selesai. Bila udah, maka nanti dia akan restart otomatis, kemudian kita diminta untuk login ke dalam akun Steam-nya yang kita punya. Login aja ke dalam akun yang udah kita punya, maka selanjutnya kita akan langsung masuk ke dalam Steam Gaming Mode dengan tampilan persis seperti Steam Deck seperti ini. Di sini kita nggak perlu lagi melakukan konfigurasi compatibility mode karena BZOS-nya sendiri sudah mengkonfigurasi otomatis compatibility mode di Steam-nya. Nah, sekarang kita masuk ke desktop mode terlebih dahulu. Caranya, klik di Steam menu, kemudian pilih power, lantas pilih switch to desktop. Maka nanti kita akan masuk ke dalam desktop mode seperti ini. Di awal kita perlu melakukan beberapa konfigurasi. Di sini kita pilih next. Pada opsi setting up BZ-nya kita perlu memilih atau menginstal beberapa add-on bawaan agar BZ-nya benar-benar bisa berjalan optimal. Di sini opsi Decky Loader, Decky Frame Gain, EmuDeck, serta Sunshine saya rekomendasikan untuk diaktifin semua. Sedangkan Resilio Sync itu opsional, boleh diaktifin, boleh enggak. Kemudian selanjutnya kita klik install, kemudian klik allow. Lantas masukin password dan username yang udah kita buat di awal tadi. Kemudian klik OK. Apabila ada permintaan memasukkan password lagi, masukkan aja passwordnya kembali dan klik OK. Kemudian klik next. Lantas pada opsi application installation, pilih aja sesuai rekomendasi dari BZite-nya. Kemudian klik install. Masukkan password lagi bila diperlukan, kemudian OK. Dan bila proses selesai, klik done. Jadi beginilah tampilan awal dari BZOS versi Genome-nya. Di bagian bawah ada dock yang bisa kita pilih. Untuk menginstal software lain kita bisa klik software, kemudian di sini kita bisa pilih software yang mau direkomendasikan atau bisa kita gunakan search box di pojok kiri atas seperti ini. Misal kita mau install Office, kita ketikkan saja Office, maka nanti akan muncul beberapa aplikasi Office yang bisa kita install dan gunakan. Di sini contohnya saya pilih WPS Office, klik saja, kemudian klik install. Maka nanti WPS Office akan terinstall ke dalam BZOS-nya. Nah, untuk pengaturan lain ini mirip dengan beberapa distro Linux lain seperti Pop! OS yang pernah kita coba. Misal untuk mengubah background, tinggal klik kanan di desktop, kemudian pilih change background. Di sini kita bisa pilih style, ada default dan ada dark. Kemudian ada beberapa wallpaper background yang udah disediakan otomatis juga, atau kita mau ganti dengan gambar lain yang kita download di internet juga bisa banget. Selanjutnya kita coba masuk dulu ke Steam versi desktop. Di sini kita cek Steam, kemudian setting, kita klik compatibility. Nah, seperti yang saya udah singgung tadi di awal, compatibility modenya di sini udah otomatis aktif sehingga kita bisa install dan mainkan game-game Windows di Linux dengan mudah. Contoh, di sini kita masuk ke library, kemudian klik ESport FC24. Maka di sini kita bisa tinggal klik install dan kita bisa mainin gamenya sebagaimana biasanya. Hal ini juga bisa kita lakukan pada game-game lain di library Steam yang kita punya. Oke, sekarang kita akan tunjukin spesifikasi yang kita pakai di PC Steam Deck ini. Kita klik About My System, kemudian pilih System Detail. Di sini kelihatan ya, prosesornya kita cuma pakai i5 6600 dengan RAM 16GB dan VGA-nya RX 580 2048 SP.
Selanjutnya, gimana caranya kalau kita mau jalanin game launcher lain seperti Epic Game dan game-game yang lain misalnya. Di sini kita pakai aplikasi yang namanya Lutris. Lutris sendiri udah terinstall secara otomatis di BZOS-nya. Kita tinggal klik menu di pojok kiri, kemudian pilih Lutris, maka tampilannya adalah seperti ini. Di Lutris kita bisa membuka beragam game yang bisa kita mainkan di Windows, baik itu game-game dengan launcher selain Steam atau game-game portable atau kopian yang kita punya. Nah, di sini saran saya biar bisa lebih mudah dan optimal, kita bisa buat dulu akun Lutris di official webnya. Contoh, di sini kita klik login, kemudian klik forgot password. Maka nanti kita akan masuk ke web dari Lutrisnya, kemudian kita pilih register di bagian atas sebelah kanan seperti ini. Masukkan aja username baru, alamat email, serta password sesuai keinginan kita. Bila udah, klik register. Mungkin kita perlu membuka email untuk konfirmasi akun dan bila udah kalian bisa login ke dalam aplikasi Lutrisnya tadi. So di sini kita udah buka Lutris dan login ke akun kita. Pertama kita kasih contoh dulu untuk jalanin game portable atau kopian dari Windows. Di sini kita pilih tanda plus seperti ini, kemudian pilih add local install game. Kemudian kasih nama gamesnya. Di sini saya masukin Angry Bird. Kemudian pada pilihan runner, pilih Wine Run Windows Game. Kemudian klik Game Option. Kemudian klik Browse, lantas arahkan ke dalam folder game yang udah kita punya tadi. Nah, di sini saya pilih gamenya yaitu Angry Bird. Kemudian pilih angrybird.exe. Kemudian OK. Lantas pada Wine Prefix kita klik pilih dokumen. Kemudian pilih prefix. Nah, ada catatan di sini. Catatan pentingnya itu adalah kalau folder prefix ini di library kalian belum muncul, kalian perlu membuat foldernya sendiri secara manual terlebih dahulu. Kemudian kalau foldernya udah dibuat, kalian bisa pilih seperti ini. Kalau udah dipilih, klik OK, kemudian save. Kemudian kita tes untuk mainin. Klik kanan di gamesnya, kemudian kita play. Dan kita bisa masuk ke dalam game dan bisa mainkan gamesnya seperti di dalam Windows seperti ini. Nah, hal ini bisa kita lakukan pada game-game kita yang lainnya kalau kita punya, tinggal kopikan aja ke dalam PC BZOS-nya. Baiklah, sekarang kita akan setting Epic Games agar bisa mainkan game juga di BZOS ini. Caranya, kalau tadi kita udah register dan login ke akun Lutris, kita buka lagi websitenya pada browser seperti ini. Kemudian di search box kita ketikkan Epic Games, kemudian klik list yang muncul di sebelah kiri, kemudian scroll sedikit ke bawah dan ada pilihan install di sana. Klik aja install, kemudian open link Lutrisnya. Bila muncul notifikasi install Epic Games Store seperti ini, klik saja install. Biarkan aja prosesnya, kemudian nanti akan muncul box dialog seperti ini. Biarkan aja, jangan ada yang diubah-ubah, kemudian klik install lagi. Tunggu proses download dan instalasinya hingga selesai. Bila selesai akan muncul notifikasi installation complete seperti ini dan di sini kita pilih launch. Maka nanti Epic Game akan terbuka dan akan melakukan update. Bila udah biasanya Epic Game-nya akan nutup sendiri dan kita kembali buka Lutrisnya. Di sini di Lutris kita bisa lihat Epic Game Launcher-nya akan otomatis muncul di listnya seperti ini. Untuk menjalankan tinggal klik kanan kemudian play. Maka nanti akan muncul menu login Epic Games-nya seperti ini. Kita login aja dan bila berhasil login, kita akan masuk ke dalam Epic Game Launcher sebagaimana biasanya. Kita bisa install game dari Epic Games sebagaimana kita install game di Windows. Nah, sekarang untuk jalankan game yang udah kita install dari Epic Game, kita juga perlu masukin dulu ke dalam Lutris. Contoh, di sini saya udah install game Undying dari Epic Games-nya. Sekarang kita buka Lutris lagi, kemudian pilih add, kemudian add locally install game, lantas kita kasih nama Undying. Kemudian runnernya kita pilih Wine Run Windows Game, kemudian di Game Option kita browse dan masuk ke folder Epic Games, Drive C, Program File, Epic Games Undying, kemudian pilih undying.exe. Lantas pada Wine Prefix seperti tadi kita browse, pilih dokumen dan pilih prefix. Kemudian OK dan bila sudah kita save. Maka nanti Undying akan muncul ke dalam list di Lutrisnya seperti ini. Untuk maininnya, seperti biasa kita buka Epic Games Launcher-nya, kemudian jalankan gamesnya dari sana. Maka nanti kita akan bisa masuk ke dalam game dan maininnya seperti biasa. Sekilas proses ini tuh memang terlihat prosesnya agak panjang, tapi kalau udah biasa hal ini ternyata mudah banget.
Di lain sisi, main game di Linux itu pada beberapa skenario berasa lebih enteng dan lancar daripada saat main game di Windows. Nah, sebenarnya ada banyak banget hal yang bisa kita eksplorasi di BZOS, seperti EmuDeck misalnya. EmuDeck ini adalah antarmuka yang bisa kita pakai untuk beragam emulator game konsol, mulai dari arcade games hingga game-game konsol PS3, PS4, Xbox, dan lain sebagainya. Seperti yang kalian lihat di sini, saya udah gunakan EmuDeck di BZOS dan tampilannya udah user friendly banget seperti ini. Cuma memang untuk EmuDeck saya rasa butuh waktu tersendiri untuk ngebahasnya. Coba deh kalian komen, kalau banyak yang request saya akan bikin video tersendiri untuk membahas EmuDeck-nya. So, experience saya sekitar 4 hingga 5 harian pakai BZOS, menurut saya ini udah nyenengin banget. Antar mukanya yang keren yang mirip Steam Deck bikin feel make PC-nya jadi lebih unik dan menyenangkan. Main beragam game-game favorit saya juga nggak ada masalah, semua bisa dijalankan dengan baik dan lancar. Cuma memang ada beberapa game, itu kayak Valorant yang dia ada sistem anti-cheatnya, itu masih belum bisa berjalan di Linux. Mungkin nanti ketika ada pengembangan, game-game seperti Valorant udah bisa dijalankan juga di BZOS ini. Nah, di sini ketika kita mau main game, itu kita bisa pakai keyboard dan mouse, pakai gamepad juga enak banget, karena semuanya tinggal pasang dan akan terkonfigurasi secara otomatis. Antar mukanya yang memang dibuat untuk memudahkan mengakses game berasa bikin kita punya beragam konsol dalam satu PC aja. So, gimana nih pendapat kalian tentang BZOS? Ini ada yang udah nyobain atau sudah tertarik untuk mencoba? Coba tulis pengalaman kalian atau mungkin unek-unek kalian di kolom komentar. Atau kalian punya masukan untuk konten Linux eksperimen kita ke depannya? Jangan sungkan-sungkan tulis juga di kolom komentar. So, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian suka. Terima kasih udah nontonin video ini sampai habis. See you in the next video. Adios dan jangan lupa semangat setiap hari.